Alhamdulillah ditransfer lagi dari aplikasi peminjaman online ilegal beranak, yang dimana di aplikasi ini kalian bisa pepetin terus saja duit pinjolnya, karena aplikasi ini lagi bagi-bagi duit ya. Dan entah kapan dia diblokir oleh otoritas jasa keuangan, tinggal kalian tunggu saja cuy. Soalnya kalau di aplikasi ini pastinya nanti kedepannya akan diblokir oleh OJK. Soalnya kalau misalkan kalian nanti galbay terus dia diblokir oleh otoritas jasa keuangan, ini langsung lunas duit kalian ya, dan nggak perlu dibayar, aman di galbay, dan juga cukup menggunakan data busuk. Dan di aplikasi ini bisa digonik. Ntar kita lanjut untuk pembahasannya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tidak lupa kalau kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan selalu, dan juga menjaga jarak ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Dan saat ini kita belum bisa beraktivitas secara normal seutuhnya, apalagi wabah saat ini lagi meningkat ya cuy, dan malah ada varian baru lagi. Nah makanya kalian jangan sampai kecolongan ya, dan juga tetap jaga imun tubuh kalian dengan cara berolahraga ataupun konsumsi makanan yang bergizi ya. Nah, gua mau tahu nih gimana kabar pengajuan kalian. Apakah duit kalian udah numpuk di dompet, di rekening ya, ataupun dompet kalian udah jebol kantong kalian, ataukah masih malah di autol, malah digantung, ataukah kalian udah di ACC tapi belum ditransfer duitnya. Nah, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal lagi, yang dimana aplikasi ini memang baru muncul ke permukaan itu udah pada diserbu. Karena kenapa? Pencairannya lagi gila-gilaan, dan sepertinya sih memang pengen cari orang yang mengajuin ya. Soalnya kalau untuk pinjol yang baru itu pastinya dia melakukan pencairan yang tinggi banget agar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya dan bisa mencari nama ya. Nah jadi untuk di aplikasi ini aman di galbay, tentunya nggak ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, dan juga di aplikasi ini tanpa proses telepon, jadi nggak ditelepon sama sekali untuk pencairannya, dan juga anti di prank ya. Karena sesuai dengan pengalaman orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, untuk prank dari aplikasi pinjol ini hampir dikatakan nggak ada ya. Walaupun mungkin belum terjadi, namun ya tentunya kalian bisa gaskan, karena memang aplikasi pinjol ilegal itu kadang ngeprank ya. Kadang statusnya sudah berhasil tapi malah di autol, kadang ketulis duitnya udah ditransfer tapi transfernya dibatalkan, ataukah kadang udah dikit lagi ditransfer tapi nggak masuk-masuk atau duitnya ngegantung ya. Nah jadi ntar gua kasih tips sedikit dari aplikasi ini ya, yang sering dilakukan oleh para pinjolers dan para galbayar. Dan tentunya untuk lebih lengkapnya simak terus saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan 3 produk ya. Nah, di sini ada produk pertama yaitu uang mukjizat, kemudian produk kedua kantong rupiah, kemudian produk yang ketiga yaitu modal uang. Dan di sini semuanya 1.800.000 ada 2 produk, 1.600.000 itu ada 1 ya. Nah, untuk pengajuan pertama di sini saya mengajukan di uang mukjizat itu 1.800.000. Kemudian yang masuk itu hanya sekitaran 1.200.000 ya, teman-teman. Memang agak ngenes banget ya kalau ngajuin di aplikasi ini. Jadi gue saranin kalau kalian pengen meminjam secara benar, jangan di aplikasi ini ya, karena biaya pemotongannya itu gede banget cuy. Kemudian kalau misalkan kalian meminjam itu 3 hari sebelum jatuh tempo kalian udah ditagi-tagi dengan cara yang nggak mengenakan ya. Nah itu makanya gua nggak rekomendasiin ya, kecuali kalau kalian pengen galbay ya silakan di aplikasi ini ya, karena masih ilegal juga dan belum OJK. Untuk tenornya di sini 7 hari, tanggal isi datanya pada tanggal 22 bulan 6 2021. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu kantung rupiah.
Di sini 1.600.000, namun yang masuk ke rekening saya itu hanya 1 juta rupiah. Kemudian untuk lama peminjamannya 7 hari, tanggal isi datanya juga sama. Dan di sini untuk produk modal uang yang terakhir yaitu 1.800.000, yang masuk juga tetap 1.200.000 dengan tanggal yang sama, tenor yang sama. Nah, jadi dari ketiga aplikasi ini total yang masuk ke rekening saya itu sekitaran 3.500.000 ya cuy. Dan memang sih walaupun 3 produk akan tetapi limitnya kecil banget. Sebenarnya besar kalau nggak kepotong banyak ya cuy. Namun ya kalau kalian pengen niatnya untuk galbay ya nggak usah dipikirin entah mau berapa persen limit yang kepotong ataupun berapa besar bunganya, ya nggak usah dipikirin, ataupun tenornya, karena kan kalian memang niatnya untuk galbay. Kecuali kalau kalian memang ingin meminjam secara benar, ya itu baru bisa kalian kepikiran ya. Soalnya memang untuk aplikasi pinjol ilegal kalian tahu sendiri ya gimana biaya bunganya, biaya administrasinya gimana, kemudian lama tenornya itu gimana ya, tentunya sangat merepotkan dan juga meresahkan juga ya. Nah, makanya langsung saja kalian gaskan di aplikasi ini, kalian borong pengajuannya, dan tentunya langsung digalbay. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kantong Tunai. Dan untuk aplikasi Kantong Tunai ini masih asing banget ya. Gua sih pernah nemuin yang sama dengan aplikasi ini, tetapi kalau gua pikir-pikir ini kode OTP-nya berbeda loh ya teman-teman. Soalnya kalau kode OTP-nya sama itu bisa dipastiin mereka ini saudara ya. Namun ya karena untuk kode OTP Kantong Tunai ini adalah keep list ya teman-teman. Jadi salah satu kode OTP yang asing banget di telinga gua. Dan ini baru pertama kali juga gua dengar untuk kode OTP seperti ini. Jadi untuk saudaranya memang gua nggak tahu sama sekali apa saudaranya ini. Dan mungkin sih nanti kalau udah deket jatuh tempo atau 5 hari sebelum jatuh tempo, mungkin gua akan putusin apakah ini langsung digalbay atau dirawat dulu. Soalnya masih cari-cari info dulu nih cuy dari teman-teman lainnya ya, apakah bisa dirawat ataukah langsung saja digalbay. Nah oke, langsung saja ya, kita nggak usah berlama di sini, kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kantong Tunai, pinjaman uang online dana tunai dari Headhurst S Broker ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar sama sekali di Otoritas Jasa Keuangan. Kalian bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ ada daftar aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK dan legal per tanggal 6 Juni 2021 ya. Nah, untuk di aplikasi ini tentunya kalian bisa dapatkan di Google Play Store. Gampang banget, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, kemudian download dan langsung ajukan. Dan untuk di aplikasi ini tentunya masih ilegal ya. Dan di sini kalian nggak perlu mendownload melalui link, S-File, Google, website dan lain-lain. Karena pastinya semua handphone pengguna Android itu ada Google Play Store-nya cuy. Kecuali untuk pengguna iPhone biasanya belum tersedia di App Store ya. Apalagi aplikasi ini masih sangat baru. Dan gue saranin kalau kalian masih bingung ataupun belum pengen meminjam, akan tetapi nantinya akan meminjam, itu lebih baik kalian download dulu aplikasinya. Takutnya nanti udah kehapus dari Google Play Store ya, ataupun udah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini jumlah downloadnya ini 500.000. Kemudian untuk ratingnya 3,9 dengan ulasan ini 10.000 ulasan. Nah, ini kenapa jumlah downloadnya tinggi banget? Karena memang aplikasi ini lagi ramai pencairan dan juga lagi ramai pengajuan. Makanya orang pada berlomba-lomba untuk borong di aplikasi ini. Apalagi aplikasinya masih ilegal. Mereka itu mengincar nantinya jika misalkan galbay ataupun gimana, terus aplikasi ini diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu udah lunas. Apalagi kalau misalkan mereka sebar data sesuai dengan hukum pinjol ya, yang biasa orang katakan kalau sebar data itu sama dengan lunas sudah ya teman-teman. Nah itu mereka makanya berbondong-bondong untuk memborong di aplikasi ini. Untuk ulasannya bisa kalian lihat di sini. Di sini kita singkat saja ya. Untuk aplikasinya dia menawarkan produk dari 200.000 hingga dengan 9 juta rupiah. Untuk pinjamannya dia katakan tidak lebih dari 15% per tahun, namun ya ini biasanya pancingan doang. Hariannya itu suku bunganya 0,04% dia katakan. Kemudian di sini ada persyaratan harus WNI, minimal umur 18 tahun ke atas, berdomisili di Indonesia. Kemudian untuk alamatnya juga di sini customer service-nya, namun dia melalui email. Selanjutnya di aplikasi ini dia dirilis 2 September 2020. Sebenarnya udah lumayan lama juga sih. Pada akhir tahun 2020 itu memang untuk tingkat pencairan dan juga pengajuan itu lagi tinggi-tingginya cuy. Namun ini baru pertama kali gua tahu ya.
Nah, oke, langsung kita masuk ke dalam aplikasi Kantong Tunai ini. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi ini, dan aplikasi ini adalah aplikasi pinjol beranak. Jadi kalian bebas mau pilih produk sesuka kalian sebanyak apapun. Kemudian di sini kalian bisa lihat limitnya bervariasi ya. Dan di sini saya menjelaskan dari segi sudut pandang saya saja ya terkait aplikasi ini, nggak ada melebihkan, nggak ada mengurangi ya. Nah, di sini tentunya kalau kalian lihat di sini kalian bisa pilih untuk dari segi rating, limit, kemudian untuk biaya bunga, ada juga prosesnya ya. Namun kita scroll saja ke bawah, apakah produknya cukup banyak atau hanya sedikit saja ya. Namun sepertinya ini produknya banyak banget ya. Bahkan gua sampai nggak bisa nemuin untuk produk terakhirnya ya. Namun saran dari gua untuk menghindari kalian salah aplikasi ya, karena ada juga orang-orang yang mengira di pinjol beranak itu pinjol ilegal semua. Tetapi untuk di pinjol beranak itu nggak semuanya pinjol ilegal ya. Itu ada juga yang pinjol ataupun produk yang legal ya. Jadi kalian harus perhatikan nama aplikasinya, kemudian kalian cari di website OJK apakah ada nama aplikasi tersebut atau nggak ada. Kalau ada berarti dia legal, kalau nggak ada ya berarti dia ilegal ya. Namun kalau gua lihat di sini untuk beberapa produk yang ada di sini masih ilegal sepertinya ya. Dan memang sih sebenarnya aplikasi ini ada juga untuk aplikasi tersendiri ya. Namun untuk melalui aplikasi ini tentunya itu ada nilai plus yang bisa kalian dapatkan. Dan ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada KTA Kilat, Pinjam Indo, Cairin, Uku juga ada, Dana Rupiah. Ini aplikasi yang legal terdaftar di OJK. Jadi kalian jangan sampai salah galbay. Nah, di sini juga ada Uatas Pinjam Duit ya. Ini semuanya legal, namun ada juga yang ilegal. Jadi campur aduk di sini ya teman-teman. Pokoknya kalian harus perhatikan nama aplikasinya dan jangan sampai salah galbay. Soalnya kalau kalian galbay di pinjol legal OJK itu pastinya kalian nanti takutnya akan kena BI checking, kemudian akan ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, dan ya tentunya kalau legal itu mereka ada payung hukumnya cuy. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini kalian untuk yang pengen ngajuin bisa kalian pilih unduh. Ini unduh berarti harus unduh melalui Play Store. Kalau yang di sini segera ambil, tinggal kalian masukkan saja data-data kalian. Kalau yang tertulis seperti ini, capai limit, itu berarti limit hari ini sudah habis. Namun nggak usah takut kehabisan limit, soalnya produknya ini banyak banget ya. Tangan gue sampai capek untuk scroll dari atas ke bawah ini ya. Tinggal kalian tekan saja, dan misalkan kalian tekan segera ambil ya. Nah, ini kalian akan diarahkan untuk proses sertifikasinya ya. Nah, untuk proses sertifikasinya tentunya dia harus mengakses kontak kita ya. Namanya juga pinjol ilegal, dan ini alasan mengapa mereka bisa sebar data, karena bisa mengakses handphone kita ya. Dan semuanya di sini udah ada ya. Nah, namun untuk pengisiannya dia mirip dengan aplikasi Rupiah Indo, Pinjaman Nasional, dan Pinjamku. Pokoknya tampilan ini nggak asing banget ya. Nah, di sini kalian bisa lanjutkan saja dengan mengisikan data-datanya. Karena data saya juga lagi kurang, jadi kalian isikan saja sendiri. Pokoknya gampang banget, sama dengan aplikasi pinjol beranak lainnya, nggak ada yang berbeda. Dan di sini sih ada juga untuk promo ya. Kita lihat dulu apakah promonya ini lumayan besar, namun ya hanya segini doang ya, 10 ribuan. Dan gua nggak pernah pakai juga soalnya di aplikasi pinjol ilegal, kecuali kalau pinjol legal itu baru gua pakai untuk promo-promo, biasanya untuk pemotongan dana ataupun pemotongan biaya bunga dan lain-lain. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal kantong tunai ini. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun kalian yang sudah pernah ngajuin di aplikasi ini bisa kalian ketikkan berapa limit yang kalian dapatkan, apakah pengajuannya itu status kalian itu udah galbay, udah japo, udah di ACC, atau udah dicairkan, ataukah masih kegantung, masih di auto, dan lain-lain. Dan untuk di aplikasi pinjol itu nggak ada sistem bahwa bisa dijamin semuanya ACC ya, dan setiap orang itu berbeda, karena untuk pinjol ini antara dua saja, apakah di ACC atau di auto ya. Tergantung hoki juga cuy, mau sekuat apapun amunisi kalian, kalau belum hoki ya pastinya belum bisa di ACC. Namun sebaliknya, kalaupun pengajuan kalian itu hanya satu, terus kalian hoki, itu bisa juga di ACC cuy. Dan sedikit tips dari sebelum mengakhiri video ini, kalau kalian pengen ngajuin, ajukan di jam 6 itu kasih jarak ya.
Kalau misalkan kalau kalian pengen ngajuin di beberapa pengajuan, misalkan di jam pertama jam 6 itu kalian mengajukan satu, terus kalian jam 7 kasih gapnya atau jaraknya, terus ngajuin di jam 8, begitu seterusnya cuy ya. Dan buat kalian yang masih ingin bertanya atau masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.